standar-standar keamanannya. Ya, juru bicara KPK Budi Prasetyo menyatakan dalam rangkaian operasi Senyap, pihaknya total menangkap 14 orang. OTT ini terkait dugaan kasus suap atau gratifikasi proses seleksi penerimaan mahasiswa baru di Fakultas Kedokteran. Ampun ya, menerima mahasiswa aja penerimaan dikorupsi Bapak. Dalam operasi Senyap tersebut turut diamankan barang bukti uang tunai senilai ratusan juta rupiah. Dalam rangkaian peristiwa tertangkap tangan tersebut, tim mengamankan sejumlah 14 orang. 12 orang diantaranya diamankan di Purwokerto dan 2 orang lainnya diamankan di Jakarta. Kemudian terhadap 2 orang yang diamankan di Jakarta langsung dilakukan permintaan keterangan di Gedung Merah Putih KPK, dan terhadap 12 orang yang diamankan di Purwokerto kemudian juga langsung dilakukan pemeriksaan awal di Polresta Banyumas. Kemudian dari 12 orang yang diamankan di wilayah Purwokerto tersebut, 7 orang diantaranya dibawa ke Jakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut. Ya, baru mau masuk gerbang kampus udah dipalak pemirsa ya. Nah, ini kita akan coba perbarui informasi terkait OTT ini. Sudah ada rekan kami di Gedung Merah Putih Jakarta, ada Jen Cahyani. Jen, update apa terkait tadi nama-nama rektor? Benar Jen ada seperti itu bawa laporannya? Silakan Jen. Ya, baik Juno dan juga pemirsa, ya betul sekali tadi seperti yang disampaikan oleh juru bicara KPK Budi Prasetyo terkait dengan OTT atau operasi tangkap tangan Rektor Universitas Jenderal Sudirman atau UNSUD, yakni Ahmad Sodik, yang tertangkap karena diduga melakukan korupsi, di mana dari pihak KPK sendiri juga menemukan sejumlah barang bukti uang tunai hingga ratusan juta rupiah. Dan update terakhir yang kami terima dari juru bicara KPK Budi Prasetyo bahwa pada saat ini Juno dan juga pemirsa sedang dilakukan gelar perkara di dalam gedung KPK untuk menentukan status hukum dari para pihak yang sudah ditangkap oleh KPK dalam OTT atau operasi tangkap tangan penangkapan Rektor UNSUD tersebut. Dan nantinya hari ini kemungkinan akan dilakukan konferensi pers untuk menyampaikan seperti apa status hukum dari para pihak yang ditangkap, di mana KPK memiliki waktu 1 kali 24 jam untuk menentukan status hukum dari pihak-pihak yang terkena operasi tangkap tangan, di mana ini ada sejumlah 14 orang yang ditangkap oleh KPK, di mana tadi juga sudah disampaikan 12 orang diantaranya ditangkap di Purwokerto setelah melalui pemeriksaan di Polresta Banyumas, sementara 2 orang ditangkap di Jakarta dan juga langsung digiring ke kantor lembaga anti rasuah, di mana ini pada saat ini update terbaru memang masih menunggu untuk gelar perkara yang dilaksanakan di dalam gedung KPK, karena kalau menurut perhitungan waktu ini 1 kali 24 jam seharusnya pada hari ini dari pihak KPK sendiri sudah mengumumkan seperti apa status hukum dari ke-14 orang yang ditangkap oleh KPK. Dan selain Rektor KPK Ahmad Sodik, ini dari KPK juga menangkap Wakil Rektor, di mana ada Wakil Rektor 2 bidang umum dan keuangan Kuat Puji Prayitno, dan juga Wakil Rektor 3 bidang kemahasiswaan Norman Ari Prayogo, di mana ini nanti juga kita akan mengetahui pada konferensi pers yang akan dilakukan KPK setelah gelar perkara yang saat ini sedang dilaksanakan di dalam gedung KPK, seperti apa dari para rektor UNSUD atau juga wakil rektor yang ditangkap dalam OTT ini, status hukumnya seperti apa, apakah akan langsung sebagai tersangka atau masih ada sebagian yang akan masih menjadi saksi. Juno. Kita di proses penerimaan mahasiswa baru ya dugaannya ya. Terima kasih Jen langsung dari Gedung Merah Putih KPK. Selamat bertugas kembali. Dan berikutnya pemirsa, saya akan mengajak Anda kenal lebih dekat dengan beberapa nama tadi dari 14 orang yang ditangkap. 3 diantaranya merupakan pejabat Universitas Jenderal Sudirman. Dan berikut profil ketiga pejabat UNSUD tersebut. Yang pertama ini adalah Rektor UNSUD Ahmad Sodik yang mulai menjabat sebagai rektor sejak 2022
hingga 2026. Ahmad Sodik kembali terpilih pada periode kedua dan menjabat hingga 2030 mendatang. Selanjutnya Wakil Rektor 2 Bidang Umum dan Keuangan Puji Prayitno ya. Dan terakhir ini yang sebelahnya ya Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan Nurman Arif Prayogo. Ketiga pejabat tersebut diamankan atas dugaan kasus suap penerimaan mahasiswa baru di Fakultas Kedokteran Universitas Jenderal Sudirman. Aduh, title-nya mentereng ya, tapi tadi masih nyari side job-nya dari beginian. Aduh Bapak, ampun ya. Selanjutnya pemirsa, saya juga ajak Anda untuk kita cek nih laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN milik Rektor Unsud ini. Ahmad Sodik 2025 tercatat di laman website resmi milik Unsud. Dalam dokumen tersebut total kekayaan Ahmad Sodik mencapai 3,1 miliar rupiah. Kekayaan tersebut mencakup tanah 3.600 meter persegi, kendaraan serta harta bergerak. Dibanding 2023, kekayaan Sodik meningkat sebanyak 1 miliar rupiah. Nah, kalau kita tarik ke belakang pemirsa, ini kita coba lihat proses yang sebelumnya. Karena sejumlah pejabat dari Universitas Jenderal Sudirman ini menjalani pemeriksaan terlebih dahulu di Mapolresta Banyumas oleh KPK lalu dibawa ke Jakarta. Ya, ini malam sebelum di Jakarta ya pemirsa, mereka ini sejumlah pejabat Universitas Jenderal Sudirman menjalani pemeriksaan di Mapolresta Banyumas. Selain itu KPK juga memeriksa sejumlah orang dari luar Universitas Unsud tadi. Diduga pemeriksaan berkaitan dengan penerimaan mahasiswa baru, jalur mandiri, dan pengadaan barang. Usai menjalani pemeriksaan, 3 pejabat Rektorat Universitas Jenderal Sudirman dibawa ke Jakarta dan dilakukan pemeriksaan lanjutan di Gedung Merah Putih KPK. Ya, perjalanan kita di Sindo Sore masih berlanjut 1 jam lagi. Kami akan jeda. Tetap bersama kami dan ada informasi terkait pra-peradilan ya. Dr. Tifa akan kami hadirkan sesaat lagi. Ya, sidang lanjutan pra-peradilan Febri Hadriansyah hari ini berfokus pada 2 perkara, yakni pemeriksaan saksi ahli dari Polri sebagai pihak termohon, serta penyerahan bukti dari termohon. Pihak Polri membawa sejumlah bukti dokumen dan menghadirkan 2 ahli hukum pidana, yaitu Profesor Markus Priyo Sambodo dan Profesor Hairul Huda. Gugatan pra-peradilan pertama yang diajukan Febri ini bertujuan untuk menguji sah atau tidaknya proses hukum sebelum memasuki tahap kesimpulan dan putusan hakim. Bukti permulaan yang cukup. Ya, langsung saya ajak Anda untuk ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ada rekan kami di sana, Anissa Rizkia. Anissa, bagaimana jalannya sidang hingga saat ini, masih berlangsung, Anissa?